melakukan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Bercanda, bercanda. Anda ingin sukses? Anda ingin maju? Anda ingin berhasil? Ya, jangan menyerah. Tekun, giat, semangat. Oh, hai. Sudah kenal maka tak sayang, sudah kenal kok menghilang. Just kidding, forever, underpass, fly off. Oke, dah on nih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Ada pepatah bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Sita dari RA1 Manajemen dengan NIM 6120123014. Saat ini saya sedang menempuh di semester 3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Primagraha. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai etika bisnis dan teknologi informasi. Pernahkah kalian berpikir bagaimana teknologi informasi yang begitu pesat berkembang dapat berdampak pada etika dalam dunia bisnis? Bayangkan sebuah perusahaan yang menggunakan data pelanggan tanpa izin atau sebuah startup yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk keputusan bisnis, tetapi tanpa mempertimbangkan aspek moral, apakah ini sah, apakah ini etis. Bagaimana teknologi informasi tidak hanya membuka peluang baru dalam bisnis, tetapi juga menghadirkan tantangan etika yang semakin kompleks. Kita akan mengeksplorasi bagaimana perusahaan dan individu dapat menjaga keseimbangan antara inovasi, teknologi, dan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis modern. Jadi langsung saja kita ke pembahasannya. Etika bisnis dalam teknologi informasi dalam era digital menggunakan teknologi informasi dalam bisnis menghadirkan berbagai tantangan etika yang perlu diperhatikan. Beberapa tantangan utama dalam etika bisnis terkait teknologi informasi mencakup keamanan data, privasi, dan transparansi digital. Berikut adalah pembahasan mengenai tantangan-tantangan tersebut. Yang pertama ada keamanan data atau data security. Keamanan data merupakan salah satu aspek paling krusial dalam bisnis berbasis teknologi. Tantangan etika dalam keamanan data meliputi yang pertama ada perlindungan dari serangan cyber. Bisnis harus memastikan sistem mereka aman dari serangan seperti malware, phishing, dan hacking. Yang kedua ada penyimpanan dan enkripsi data. Data pelanggan dan perusahaan harus disimpan dengan aman dan dienkripsi untuk mencegah akses tidak sah. Yang ketiga ada tanggung jawab atas kebocoran data. Jika terjadi kebocoran data, perusahaan harus bertanggung jawab dan segera mengambil tindakan untuk memitigasi dampaknya. Selanjutnya ada kasus nyata. Yang pertama ada kasus Facebook atau Cambridge Analytica 2018, di mana data penggunaan Facebook digunakan tanpa izin untuk kepentingan politik. Yang kedua ada serangan ransomware pada perusahaan besar seperti Colonial Pipeline yang menyebabkan gangguan operasional besar. Selanjutnya yaitu yang kedua ada privasi dalam teknologi informasi. Privasi pengguna dan pelanggan menjadi isu penting dalam bisnis digital. Beberapa tantangan yang muncul dalam
privacy teknologi informasi adalah yang pertama ada pengumpulan dan penggunaan data pribadi. Banyak perusahaan mengumpulkan data pelanggan tanpa memberitahu pengguna bagaimana data mereka digunakan. Yang kedua ada penyalahgunaan data oleh perusahaan. Data pelanggan sering digunakan untuk kepentingan iklan atau dijual ke pihak ketiga tanpa persetujuan. Yang ketiga ada peraturan perlindungan data. Banyak negara mulai menerapkan regulasi ketat seperti GDPR atau General Data Protection Regulation di Uni Eropa yang mengatur bagaimana data pengguna harus dikelola. Selanjutnya ada contoh pelanggan privacy. Yang pertama ada Google dan Amazon menghadapi kritik atas penggunaan data pengguna melalui asisten virtual mereka, contohnya yaitu Google Assistant dan Alexa. Yang kedua ada aplikasi yang meminta akses berkelebihan terhadap informasi pribadi pengguna seperti lokasi, kontak, dan kamera. Selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga ada transparansi digital. Transparansi dalam bisnis digital sangat penting untuk membangun kepercayaan dengan pelanggan dan mitra bisnis. Tantangan dalam transparansi digital mencakup yang pertama ada algoritma yang tidak jelas. Banyak platform menggunakan algoritma untuk merekomendasikan konten atau produk tanpa menjelaskan bagaimana algoritma tersebut bekerja. Yang kedua, ada manipulasi informasi. Beberapa perusahaan menyebarkan informasi yang biasa atau menyesatkan untuk keuntungan bisnis. Yang ketiga ada tanggung jawab dalam AI dan otomasi. Penggunaan kecerdasan buatan atau AI dalam bisnis harus dipertanggungjawabkan, terutama dalam keputusan otomatis yang mempengaruhi pengguna seperti peminjaman kredit atau seleksi kerja. Pembahasan selanjutnya yaitu ada contoh kasus. Yang pertama ada skandal TikTok dan bagaimana algoritma yang memilih konten yang dapat mempengaruhi opini publik. Yang kedua ada perusahaan e-commerce yang menggunakan ulasan palsu untuk meningkatkan penjualan produknya. Dan pembahasan yang keempat ada polusi dan best practices untuk mengatasi tantangan etika dalam teknologi informasi. Yang pertama ada menerapkan kebijakan keamanan data yang ketat, yaitu menggunakan enkripsi data, melakukan audit keamanan secara berkala, dan memberikan pelatihan keamanan cyber kepada karyawan. Yang kedua ada menjaga privasi pengguna dengan transparansi, yaitu memberikan opsi kepada pengguna untuk mengontrol data mereka, menyediakan kebijakan privasi yang jelas dan mudah dipahami, dan mematuhi regulasi privasi seperti GDPR dan UU Perlindungan Data. Yang ketiga ada meningkatkan transparansi digital, yaitu menjelaskan cara kerja algoritma kepada pengguna, mencegah penyebaran berita palsu dengan verifikasi fakta, dan mengembangkan AI yang etis dengan pengawasan manusia. Ya, kesimpulan dari materi tadi yaitu adalah tantangan etika dalam bisnis yang menggunakan teknologi informasi sangat kompleks, terutama terkait keamanan data, privasi, dan transparansi digital. Perusahaan harus berkomitmen untuk menerapkan kebijakan yang mendukung perlindungan data dan menjaga kepercayaan pelanggan. Regulasi dan kesadaran masyarakat juga berperan penting dalam memastikan teknologi informasi digunakan secara etis dalam dunia bisnis.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.